Halo semuanya, kembali lagi di video dasar-dasar pemrograman website. Ini adalah video ketiga dari membuat kalkulator ya. Sebelumnya kita udah melayout kalkulatornya menggunakan HTML dan CSS. Bagi yang belum lihat videonya bisa klik link di sini. Oke, ini kalkulatornya sudah ada tombolnya, ada animasi ketika mouse masuk, berubah warna. Cuma ini kalau kita klik ya, belum ada efek apapun dan nggak ada fungsi kalkulatornya juga. Oke, langsung aja kita kembali ke text editor. Oke, ini text editornya ya, yang kalkulator. Kita untuk memasukkan fungsi-fungsi di kalkulator tersebut kita menggunakan JavaScript ya. Caranya kita buat elemen JavaScript-nya di sini. Keyword JavaScript-nya adalah script. Nah, ini adalah elemen JavaScript-nya. Kemudian namanya biasa kita enter. Di sini kita enter lagi, kemudian tab. Nah, ini di dalam sini udah masuk code JavaScript ya. Untuk pertama kita masukin ini ya. Kalau kita klik angka 1, nanti dia muncul di input sini. Ketika kita klik 1 di sini, nanti dia bisa muncul angka 1 di sini. Oke. Kita menggunakan JavaScript. Nah, itu agar bisa dibaca JavaScript-nya, kita masukin properti-nya karena ketika ingin pencet berarti properti adalah on click. Oke, sama dengan tanda petik 2 kali. Namanya apa ya? Nama fungsinya masukkan angka ya. Kali satu aja. Ini fungsi JavaScript-nya ya. Nah, kita buat fungsinya yang namanya sama function. Nah, ini function untuk fungsi JavaScript. Nama fungsinya tadi masukkan angka. Kemudian ini kurung yang biasa. Yang 960 nih. Kurung apa ini? Ini untuk parameter JavaScript ya. Untuk parameternya apa nanti saya jelaskan nanti ya. Kemudian ini kurung yang Kurokawa atau kurung cendol. Terus enter di tengah kurung Kurokawa-nya. Kasih lagi enter. Tetap biar rapi. Oke, biar kita tahu dia bisa klik, kita pakai ini dulu ya. Apa namanya? Box gitulah. Box oke itu. Caranya window titik alert kurangnya ini parameternya. Nah, parameternya masukin ini teks ya. Caranya petiknya 2 kali. Kemudian teksnya apa ya? Tes, masukkan angka. Kemudian kita simpan. Ke browsernya refresh. Nah, coba on click di 1. Oh, nggak terjadi apa-apa. Iya ini karena kita nulisin JavaScript-nya ini ya. Udah benar sih, masukkan angka A-nya besar ini harus benar-benar sama ya. Kemudian ini ada parameternya, yang kosong ini harus dipakai juga di sini. Kurungnya. Nah, ini kelewatan. Simpan. Ke browser, refresh. Nah, muncul ya. Ini tes masukkan angka. Ini apa namanya? JavaScript ini sensitif banget ya. Jadi kalau kita salah masukin salah typo sedikit aja. Ini misalnya masukkan angka A-nya besar, kita jadi A-nya kecil nih. Itu pasti dia akan kebaca sih. Simpan, refresh. Nah, ya nggak akan kebaca kan. Masukkan angka, nah A-nya besar. Refresh, klik OK. Kemudian ini saya mau pakai konsol ya, yang pakai window alert. Jadi konsol, window alertnya kita hapus tadi. Console titik log.
Nah, console log. Nah, di sini simpan. Nah, bedanya tadi kita refresh. Bedanya tadi kalau kita klik muncul di sini ya. Nah, kita munculnya sekarang di konsol. Untuk buka konsol di browser, teman-teman pencet F12. Nah, ini kita ke klik yang konsol. Kita pakai Chrome ya, tampilan kayak gini. Kita klik satu. Nah, muncul kan di sini, ada di konsol. Ini gunanya nanti kalau JavaScript-nya ada error juga kelihatan di sini. Misalnya saya bikin error sengaja ya. Ini saya besarnya error sih. Simpan. Oh, belum di refresh. Tuh, error. Tuh, console log. Console log ini apa katanya? Ya, karena O-nya besar ya error. Oke, simpan. Refresh. Oke, kembali normal. Kemudian ini kita masukin angka 1 di sini ya. Nah, ini kita bisa masukin sebagai parameter. Jadi di kurung parameternya kita ketik 1 di sini. Nah, di sini nih parameternya kita udah masuk nama variabel ya. Nah, 1 ini sebagai nama variabelnya kita kasih nama angka ya. Mungkin angka baru kali lebih cocok. Karena kita akan masukin angka baru. Oke. Coba ya. Ini kita hapus. Angka baru. File simpan. Refresh. Oke. Udah masuk ya satunya. Kemudian coba kita ini di tombol nomor 2 dan 3-nya sama on click masukkan angka 2. Untuk 3 juga masukkan angka 3. On click sama dengan tanda petik 2 kali masukkan angka kurung parameter isi angka 3. Oke, simpan. Refresh browsernya. 1 2 3. Nah, 3 3 3 3 2 3 2 3. Oke, bisa ya. Oke, selanjutnya ini kosong ya teks inputnya. Biar dia apa namanya kebaca. Waktu load itu biasanya kalkulator isinya 0 ya. Jadi kita pilih function setup. Nah, kita masukin teks ini ya. Teks ini kita masukin angka 0 ya ketika browsernya baru ke load. Nah, kita masukin teks ini sebagai variabel di sini. Nah, cara gimana? Kita bisa menggunakan ID di sini. Ya, ID sama dengan ID-nya apa ya? Input kalkulator. Input garis bawah kalkulator. Nah, variabelnya input kalkulator. Input K besar kalkulator. Sama dengan cara masukin ini sebagai variabelnya kita pakai ini sintaksnya di JavaScript dokumen titik get elemen E-nya besar by BY B-nya besar ID I-nya besar. Ingat ya ini besar kecilnya harus sama ya kalau dia beda aja itu pasti error. Get elemen by ID ada petiknya 2 kali. ID-nya input kalkulator ya. Oke, cara bikin dia jadi 0, input kalkulator, titik, value sama dengan 0. Coba kita simpan. Oh, tunggu dulu. Ini di HTML-nya belum dipanggil ya. Kalau yang masukkan angka ini kan dipanggilnya ketika dia on click. Nah, di body ini ada ini namanya onload. Ketika dia load, kita panggil setup. Copy aja lah.
paste di sini, simpan, simpan, refresh browsernya. Oke, itu ya. Langsung ada 0 di sini ya. Kemudian dimasukkan angka ini, kita bukan mau ngelok aja ya. Ngeloknya kita hapus saja nggak masalah. Kita masukin angka. Nah, caranya sama nih kan di sini 0 ya. Jadi input calculator value-nya kita isi angka baru. Calculator dot value boleh di copy aja atau diketik ulang boleh. Ini saya ketik ulang aja deh. Kalkulator K-nya besar dot value sama dengan angka baru. Ya. Coba kita simpan ke browsernya, refresh. Ya. Saya klik angka 1 yang berubah jadi 1, 2 juga berubah 2, 3. Refresh. Nah, tapi kan kalkulator gini ya. Kita klik 1 terus kita klik 2, sebenarnya jadi 1 2 ya, 12 ya. Tapi ini malah berubah jadi 2. Nah, itu kita perbaiki ya. Nah, caranya teks yang udah ada kita simpan dulu. Ya, kita bikin variabel baru namanya teks yang sekarang. Simpan dulu. Ya, caranya teks sekarang ambil kalkulator value. Jadi kalkulator value-nya disimpan dulu. Nah, terus dot value-nya sama dengan teks yang sekarang ditambah dengan angka baru. Oke. Coba kita simpan ya. Ini refresh 1. Nah, oh tapi ini nolnya juga ikut ya, teks sekarang 0, 1. Nih, kita klik 2 jadi 0, 1, 2 nih. Terus ke 1 ya 0, 1 dan ini angka sekarang ya, teks sekarangnya. Angka baru 1. Nah, 0121 nih angka teks sekarang. Ketika saya klik 3 sebagai angka baru jadi 01213. Ya. Nah, itu dia. Ini teks sekarang ditambah angka barunya. Tapi ini masih rada aneh ya karena ini 0 yang ikut ya. Coba kita selesaikan gimana caranya biar 0 nggak ikut. Kita baca ini. Bisa pakai kondisi. Nah, untuk baca kondisi di dalam JavaScript itu sintaksnya adalah if. Bahasa Indonesia apa? Bila teks sekarangnya sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 2 kali ya. Kalau sama dengan 1 dia masukin variabel, kalau sama dengan 2 itu dia baca kondisi. Terus ini kurung kurawa ini kita enter, di sini kita enter lagi, tab. Nah, bila teks sekarang sama dengan 0, kita ini teks sekarangnya dihapus. Biar dia masuk ke angka baru aja. Teks sekarangnya sama dengan tanda petik 2 kali. Coba ya, kita simpan. Nah, sebelumnya ketika ketik 0 sama 1, 0 ya, kita klik 1 ya di sini ya. Jadi 01 ya. Coba kita klik 1 sekarang. Oh iya belum di refresh. 1, wah iya kan benar. Kita klik 2, 1, 2. Iya, 3. Oke. Sekarang kita langsung aja ya masuk ke fungsi. Ini perjumlahan. Kita buat fungsi baru. Function tambah. Biasa harus ini ada kurung parameternya. Terus kurung cendol. Tengahnya enter. Di sini klik sini. Enter lagi, tab. Oke, fungsi tambah. Coba kita kembali ke kalkulator lagi. Jadi ketika ketik nih, misal 12. Terus kita klik tambah. Nah, sebenarnya ini kita mau disimpan ya. Angka pertamanya 12, kemudian tambah misalnya tambah 3. Nah, 3 itu angka kedua. Jadi angka pertama ditambah angka kedua gitu, 12 tambah 3. Gitu ya. Ditambah 3 gitu kan. Tapi itu belum kita buat ya. Jadi kita klik 12, kita simpan dulu ini angka 12 sebagai variabel angka pertama. Oke.
angka pertama sama dengan apa yang di itu ya, apa yang di input, simpan sebagai angka pertama. Kemudian ketika klik tambah, ini saya jadi 0 lagi ya. Jadi inputnya saya jadi 0 lagi. Kemudian tadi kan 12 tambah 3, terus klik sama dengan. Nah, sama dengan nanti mengoperasikannya ya. Jadi saya buat fungsi lagi, fungsi sama dengan D-nya besar, kurung parameter, kurung Kurawa, kita enter di sini, kita enter lagi, tab, oke, angka keduanya teks di inputnya, nah nanti yang di inputnya kita tampilin angka pertama tambah angka kedua. Kita simpan ke browsernya, refresh, ya 12 ditambah, oh iya karena ini ya, on click-nya belum di sini. Jadi ini tombol tambah, fungsinya adalah tambah di JavaScript udah kita buat. Sama dengannya juga. Sama dengan kurung parameternya juga. Simpan. Berusaha refresh. 12. Tambah ini tadi ya. Angka pertama kita simpan. Kemudian inputnya kita nolkan. Oke. Tambah 3 sama dengan. Nah, di sama dengan ini angka kedua kita simpan. Terus inputnya menampilkan angka pertama tambah angka kedua. Nah, angka pertama tadi 12, angka keduanya 3, sama dengan, jadi 1, 2, 3. Oh, ini karena angka pertama sama angka kedua ini dibacanya sebagai teks ya, bukan sebagai angka. Nah, ini cara ngakalinnya ini sih, ada sintaks JavaScript namanya parse int, i-nya besar, terus kurung parameter. Nah, angka pertamanya kita pindahkan di parameter ini dalam pas, nah, sama angka kedua juga kayak gitu. Parse int dengan parameternya adalah angka kedua. Pas. Oke, simpan ke browsernya, refresh, coba lagi ya, 12 tambah 3 sama dengan 15 tambah 123 sama dengan, oke, udah bisa ya. Coba lagi tambah 3. Oke, siap. Kemudian kita bikin function untuk tombol kurang ya. Ke text editor lagi. Function kurang. Tutup parameter, tutup cendol. Kita kasih ini enter. Di sini enter, tab. Oke. Ini sama aja ya. Sama aja sih kayak tambah. Angka pertama kita simpan. Kemudian inputnya kita nolkan. Nah, mana tadi? Tombol kurangnya ini ya. On click sama dengan kurang. Simpan ke browser, refresh. 12 kurang 3 sama dengan, mau ditambah ya. Coba kita ke text editor lagi. Nah, karena sama dengan ini dia cuma jumlah doang ya. Nah, caranya gimana ya kalau dia biar bisa bedain yang pencet dari tambah atau kurang.
Nah, kita bikin satu lagi, namanya operator. Bikin variabel lagi operator. Isi operatornya teks ya. Jadi tanda petik dua kali. Yang operatornya ini ya, tanda tambah aja lah. Kemudian untuk kurang sama operator sama dengan tanda petiknya dua kali kurang minus. Oke, di sini kita pakai ini ya. Pakai yang kayak ini apa namanya? Kondisi if apa namanya operatornya, terus untuk ngecek kondisinya sama dengannya dua kali, tanda petik dua kali teks tambah, if operatornya tambah, ditutup kurungnya, kemudian ini tutup cendol, tengahnya itu enter, sini enter lagi tab. Oke, nah di sini operasi penjumlahan kita pindahkan ke sini. Nah, untuk yang keduanya, if operator sama dengan tanda petik dua kali kurang ini minus, tutup cendol ini kurung cendol, kita enter sini, tab input kalkulator, set value-nya sama dengan posisi int dari angka pertama dikurang angka kedua. Jadi angka pertama dikurang angka kedua ya. Coba ya. Ntar ini ada typo nih. Operator. Oke, simpan. Coba ya refresh. 12 tambah 3, 5 benar. Dikurang 2 sama dengan 13. Oke, tambah sama kurang juga udah bisa. Sekarang kita masuk ke perkalian ya. Function kali dan bagi aja. Oke, ini sama ya. Kita bisa copy ke sini. Paste. Nah, beda operatornya aja. Operator kali pakai ini aja X. Terus function bagi. Oke, kita copy yang udah kita copy, kita paste yang sudah kita copy tadi. Beda di operatornya aja. Ini garis miring kayak gini boleh. Nah, selanjutnya ini kita tambahkan kondisi untuk kali dan bagi ya. If operator sama dengan dua kali, ini tanda petik X untuk kali ya. Enter. Nah, ini kita copy aja. Copy, pas di sini. Ini tanda minusnya kita ganti kali. Nah, untuk kali di JavaScript bukan X ya, tapi tanda bintang yang shift 8 tuh. Kemudian lagi untuk baginya if operator sama kali. Ini bagi ini kita operator ini ya. Garis miring ini. Oke, di sini enter. Ini kita kopikan aja. Copy. Paste di sini. Klik simpan. Save. Tab. Refresh. 12 kali 3 kali bagi. Oh iya, kali baginya itu belum kita taruh on click ya. Ini X untuk kali ya, on click. Nah, kita dapat function namanya kali ya mana. Ini function kalian bagi ya. Kita masukkan aja. Kemudian ini juga bagi. Ya, aduh, kenapa jadi function sih? On, klik, sama dengan bagi. Simpan, refresh. 12 kali 3 dibagi 2. Tuh, kok bagi jadi kali ya? Bagi 2. Oh iya,
Coba kita lihat apa yang salah ya. Bagi. Oh ya, ini belum kita ubah. Masih kali. Untuk yang bagi sama yang ini, garis miringnya sama. Oke, coba lagi. Simpan. Refresh. 12 bagi 3. 4. Oke, benar. Kali 2. Bagi lagi, bagi 2. Kali 3. Kali 3 lagi. Bagi 2. Ya, bagi 2. 18. Oke, benar. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Oke, ini 456, 789 yang belum ya. Kita masukin aja. Kita copy aja bercepat. Copy. Ctrl V ya. Ctrl V. Ctrl V. Oke, ini jangan ganti 1 ya. Ini kalau 4 ya masukin angka 4. Ini juga 5. 6. Oke, saya coba 789. Oke, simpan. Ke browsernya, refresh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dikali 9. Sama dengan. Oh, menarik ya. Terus kita klik reset ya. Resetnya belum bisa. Nah, resetnya kita bisa panggil setup. Nah, setup itu bikin ini ya, inputnya jadi 0. Karena waktu kita klik reset kan kita pengen jadi 0 ya. Nah, reset on klik kemudian setup. Simpan ke browsernya, refresh. Reset ya. 123 kali 6 sama dengan reset. Oke. Selanjutnya ini kita tanda titiknya belum bisa dipencet ya. Tanda titiknya sama on klik juga. Masukkan angka. Oke. Karena titik itu teks ya, bukan angka. Kayak sebelum itu 1, 2, 3 sampai 9 tuh angka, jadi nggak perlu sebagai teks. Nah, kalau sebagai teks berarti kita perlu tanda petik 1 kali. Karena di luarnya kita tanda petik 2, jadi di sini kita pakai tanda petik 1. Kemudian di tengah tanda petik 1 kita beri titik ya, karena kita masukin koma itu titik. Ini jadi kayak muka ya, tapi begitulah. Masukkan angka, buka kurung, tanda petik 1, titik, tanda petik 1 lagi, tutup ya, benar kayak muka. Coba ya. File simpan. 12.2. Oh, nggak bisa ya, 12 titik. Oh, munculnya masuk titik. 12.3. Oke, 12.3 ya. Ini oke, saya zoom ini ya biar titiknya kelihatan nih. 12 titik. Yang berapa? 13%. Oke, segini aja. 250%. 12.3 dikali 2. 24. Nah, ini kenapa? Karena di sini kita sebagai parse int ya. Int itu singkatan dari integer. Integer tuh bahasa Indonesia itu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat tuh bilangan yang tidak ada komanya, tidak ada titiknya. Nah, terus gimana caranya? Bilangan yang ada koma itu bilangan desimal nggak salah ya. Jadi kalau di JavaScript tuh code ini parse float. Sama di sini kita juga ganti sebagai parse float. Ya, dengan F besar ya. Simpan ke browsernya, refresh. 12,3 kali 2 sama dengan 20,6 ya, udah bener ini.
set. Oke, ini udah kayaknya ya. Apalagi ini semua tombol juga udah. Eee, untuk video ke depannya kita coba mau buat timer sih. Oke, ini dia untuk video ke depannya, nanti kita akan buat timer ya. Jadi misalnya timer kita masukin si angka 5, start. Oke, nih jadi 5 detik. Kita masukin angka 9, start. Oke, ini untuk ke depannya ini, kita akan buat timer. Kalau untuk kalkulatornya ini udah semua, tombolnya udah bisa semua. Kalau ada pertanyaan boleh di komentar. Nanti kalau teman-teman nanti nulis, apa namanya, kode JavaScript-nya nggak jalan, terus bingung kenapa, nanti dia akan muncul di konsol di sini. Nanti itu ditanyain aja, di-copy aja pesan error-nya, terus di komentar. Oke, sekian dari saya, terima kasih.